Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mali wal mu'afat, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya aturkan salam penghormatan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, hari ini tanggal 3 ya, tanggal 3 Muharram. Ini merupakan sebuah kita sudah menjalani suatu pergantian tahun Hijriah yang tentunya pergantian tahun ini merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan pergantian waktu. Jadi sebetulnya tidak ada suatu hal yang istimewa sekali dari setiap pergantian waktu. Itu merupakan ayat-ayat Allah yang memang begitulah Allah mengatur alam semesta ini sehingga ada hari ini, masa lalu dan masa yang akan datang. Salam dan salam semua tercurah kepada guru hasanah kita Rasulullah SAW yang dengannya beliau senantiasa membimbing para sahabat dan kemudian tabi'in, dan sehingga Islam itu ada di dalam sanubari kita. Dan karena itu kita selalu bersalawat kepada Rasulullah karena jasa beliau di dalam memberikan petunjuk kepada manusia yang sampai hari ini masih kita rasakan bagaimana jasa beliau. Oleh karena itu niscaya buat kita selalu bersalawat kepadanya, karena salawat itu pun juga akan kembali kepada kita. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya sebetulnya ingin mengajak refleksi dari apa yang kita jalani alami pada hari-hari. Mungkin momennya tepat di Hijrah atau tahun baru Hijriah, momen 1 Muharram, walaupun sudah 2 hari yang lalu. Tapi semangat untuk hijrah ini harus ada dalam diri kita setiap saat. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 20, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat ini Allah mengajak kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Dan yang diajak adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita bisa lihat, ini ayatnya senada dengan ayat tentang puasa ya. Kalau di dalam ayat tentang puasa, saum, itu orang yang beriman diajak untuk berpuasa sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pada ayat ini Allah mengajak orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa, ittaqullah, dan memikirkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah senantiasa memikirkan apa yang akan diperbuatnya, yang akan didapatkannya untuk masa yang akan datang. Jadi kita harus senantiasa memikirkan apa yang harus kita perbuat dan berbuat apa yang kita pikirkan. Memikirkan apa yang kita perbuat maksudnya adalah apakah apa yang kita lakukan ini akan berdampak kepada kebaikan atau keburukan. Karena sejatinya setiap orang yang beriman itu selalu melihat, selalu
melakukan manajemen diri, apakah ini berdampak positif atau tidak buat dia di dunia maupun untuk di akhirat. Di sini Allah mengajak kita untuk tuh nafsu maqata nafsu. Juga Allah diulang 2 kali. Bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Bahwa sungguhnya Allah sangat teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk merefleksikan pergantian tahun ini, hijrah ini yang sudah dicanangkan oleh Rasulullah SAW kepada kehidupan kita, bahwa hijrah dalam pengertiannya adalah perpindahan, hajaroh, berpindah. Namun makna hijrah bukan saja perpindahan tempat dari misalnya dari Makkah ke Madinah sebagaimana Rasulullah lakukan, tetapi makna yang esensi adalah berpindah. Kalau kata Umi Ibnul Qayyim, berpindah dari hijrah bukanlah berpindah dari hal yang kita benci kepada hal yang kita cintai atau kita sukai, tetapi berpindah dari hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak makna dan aspek atau konteks di dalam memahami tentang hijrah ini. Dalam aspeknya, makna hijrah ini bisa kita ambil dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pribadi, kemudian juga dalam konteksnya adalah konteks pribadi, kemudian konteks keluarga masyarakat, kemudian konteks bangsa, dan juga konteks peradaban global dunia. Kemudian dalam aspeknya ini, di mana hijrah adalah aspek spiritual kita, kemudian aspek sosial, dan aspek pemikiran, dan aspek moral, gitu Pak. Oke, kita akan bahas satu persatu, namun ya kita karena waktu ya kita semuanya ya. Jadi kita akan di sini kan kita santai-santai ya, baik sekalian. Kita akan ada setelah ini ya, ramah tamah ya, akan lebih banyak ya. Oke, yang pertama adalah dalam konteks pribadi, bahwa hijrah ini dalam konteks pribadi adalah merubah diri kita kepada kebaikan. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, ada 245 kata takwa, itu selalu kaitannya adalah dengan perubahan, kemudian perbaikan dan peningkatan. Lalu, kalau kita berbicara tentang takwa di dalam Al-Quran adalah perubahan, perbaikan, dan peningkatan. Dalam tentu aspek yang terbaik, ya kebaikan kita di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena memang sejatinya setiap saat alam semesta ini, dunia ini berubah. Dan ya inilah fenomenanya. Kita pasti berubah dari sisi pribadian kita, dari awal bayi berubah menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, orang tua, dan sekarang juga sudah berubah. Ya, secara fisik kita berubah. Ya, dulu jenggot saya nggak ada warna putihnya nih, sekarang nggak ada putihnya. Pak ini juga kan Pak Harun. Dulu dia sekarang meninggalkan dunia hitam. Sekarang udah mengarah kepada dunia putih, itu berubah semuanya. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya. Ya. Kalau kita tidak melakukan perubahan, ya, maka itu tidak sesuai dengan
makna dari alam semesta ini yang senantiasa tidak berubah. Ya ada dua pilihan kita, apakah kita ingin menjadi follower terhadap perubahan yang ada, ya, atau kita menjadi yang aktif berubah. Jadi nggak ada pilihan dua. Pilihannya cuma dua, mengikuti atau kita melakukan perubahan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu pada pada konteks yang pertama yaitu perubahan terhadap pribadi, ini merupakan hal yang sangat penting sekali buat kita ini, apalagi di bulan Muharram ini. Itu dalam aspek yang pertama adalah aspek spiritual. Nah ini kita introspeksi diri kita juga terkait dengan bagaimana mindset kehidupan kita, tujuan dari hidup kita perlu introspeksi lagi. Apa tujuan dari kehidupan kita sebenarnya? Ya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 nih, ketika pertama kali diciptakan Adam, wa qala rabbuka gimana ya? Bentar. Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala ini baik sebagai pribadi ini punya 3 tugas. Pada ayat ini tugasnya adalah ada 2, yaitu senantiasa bertasbih dan yang kedua menjadi khalifah. Di ayat yang lain kalau katakan bahwa tugas manusia yaitu beribadah kepada Allah. Ya. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia secara pribadi itu mendapatkan 3 tugas, yaitu tugas pertama adalah bertasbih, beribadah dan menjadi khalifah. Pada tugas yang pertama, manusia bersama dengan makhluk yang lain. Jadi tugas bertasbih ini adalah tugas yang Allah bebankan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ya, tidak terkecuali pada batu, ya, air itu bertasbih kepada Allah. Air bertasbih dengan jatuh dari langit ke bawah, menguap ketika dipanaskan. Ya. Dan begitu pula manusia. Kenapa? Dalam ayat ini jelas dikatakan ketika Allah menyatakan akan menciptakan seorang ja'ilul fil ardi khalifah, para malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia menciptakan mayusidu, siapa yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, ya. Padahal kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih kepadamu dan senantiasa memutuskan dan mensucikan engkau. Jadi penciptaan Allah sebagai penciptaan khalifah atau Nabi Adam yang pertama adalah sebagai kehendak Allah ingin agar seluruh makhluk Allah ini bertasbih. Nah, malaikat melihat potensi manusia bahwa akan ada orang-orang yang tidak bertasbih. Oleh karena itu mereka protes. Ya. Bukankah kami semua dan para makhluk-makhluk yang lain ini bertasbih kepadamu? Mengapa engkau ciptakan yang menumpahkan darah dan juga yang membuat kerusakan di muka bumi? Apa nggak cukup alam semesta yang demikian luas? Ya.
bintang-bintang di langit dan seterusnya, galaksi dan jumlahnya triliunan yang bertasbih kepada serta setiap ikan-ikan yang ada di lautan bertasbih kepadamu. Apa nggak cukup? Kenapa engkau ciptakan juga manusia yang nanti menumpahkan darah? Jadi sebetulnya tugas utama kita di dunia ini adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, tugas manusia sebagai hamba Allah, dan tugas ini tidak seluruh makhluk, tetapi hanya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku perintahkan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada aku. Ini lebih spesifik, yaitu menjadikan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan memang yang layak disembah. Jadi ya karena Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sholat di awal, kita renungkan bahwa di hadapan kita ada terlihat, kalau Rasulullah katakan ihsan sendiri. Bagaimana kita beribadah, kita melihat seolah-olah melihat Allah. Jika kamu tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ya kita bayangkan betapa besarnya Allah. Mengapa? Ya, karena kalau kita lihat sebagaimana yang Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, bayangan antara akhirat dengan dunia ini ya seperti pasir gitu kan, di pantai atau setetes air di lautan. Bagaimana Allah. Nah ini kalau kita bayangkan. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga menjadi khalifah. Ini sebagai makna khalifah sendiri bukan saja sebagai pemimpin, sebagai itu juga, tapi makna khalifah yang lebih mendown kepada diri kita, menginternalisasi kepada diri kita adalah bagaimana menjadikan diri kita sebagai wakil, perwakilan Allah Subhanahu wa taala dalam memakmurkan, meng-create bumi ini, alam semesta ini, sehingga kita bisa memberikan solusi terhadap setiap problem dan permasalahan dan menjadikan kehidupan kita ini berkualitas. Jadi memakmurkan. Jadi apa yang telah Allah berikan kepada kita, alam semesta ini atau bumi dan seisinya, itu bisa kita kendalikan, bisa kita manage, kelola untuk kemakmuran manusia, untuk menjadikan alam bumi atau dunia ini menjadi dunia yang adil. Karena memang Allah Maha Adil. Ya. Maka manusia turun ke ada di dunia ini adalah untuk menyebarkan keadilan itu yang telah Allah berikan. Kemudian manusia Allah memiliki sifat Ar-Rahman, maka manusia sebagai khalifah bagaimana mentransformasi sifat Ar-Rahman itu dengan sesuai dengan kemampuannya, yaitu menyebarkan nilai-nilai Islam sebagainya. Allah bersifat Ar-Rahim yang atau Al-Wahhab, memberi, manusia memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi di sini artinya makna khalifah bagaimana menjadikan sifat-sifat Allah itu dengan kadar kita sebagai manusia mentransformasikan ke seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Ini adalah aspek atau konteks dari bagaimana pemahaman kita sebagai dalam hijrah, memaknai hijrah, yaitu melakukan perubahan. Ya. Kemudian aspek yang
aspek hijrah ya, pada pribadi tadi ada empat tadi itu, yaitu adalah aspek spiritual. Kita bisa melihat bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tahun ini dan di tahun yang akan datang. Ya. Bahwa Allah yang menginginkan kita semua dekat dengannya. Ya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Qaf ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia al-insan dan apa yang dia ma tuwaswisu bihi nafsuhu, yang jiwanya waswisu, was-was, khawatir, yang bergejolak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami jauh lebih dekat daripada urat lehernya. Artinya memang Allah Subhanahu Wa Taala mengontrol dan mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, sehingga dalam aspek ini peningkatan spiritual, pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi lebih urgen buat kita untuk kita gerakan. Bagaimana agar kita di akhir hidup kita itu betul-betul terimplementasi ayat Al-Qur'annya, ayat nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Bagaimana kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah sebagai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu yang penuh dengan keridhaan. Jadi Allah meridhoi diri kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, namun untuk menjadi jiwa yang mutmainnah, ini ada ayat berikutnya, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Jadi walaupun udah dipanggil menjadi radiyatan mardiyah atau jiwa yang tenang tadi, tetap saja masih ada berikutnya, yaitu pintu berikutnya, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-hamba. Jadi ternyata untuk menjadi masuk ke dalam surga sendiri, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga itu, dia harus menjadi sebelumnya adalah menjadi ibadi, jadi hamba Allah yang diridhoi. Jadi tidak serta-merta. Jadi ada proses jadi hamba Allah yang diridhoi. Ini yang pertama aspek spiritual. Kemudian yang berikutnya adalah ya aspek sosial. Ini juga sangat penting. Bagaimana kita melakukan suatu perubahan dari diri kita yang mungkin sebelumnya tidak peduli menjadi peduli kepada lingkungan dan sebagainya. Ya, ini Masjid Qaryatus Salam banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial. Ya, kita sama-sama. Bagaimana saya ini mengajak Bapak sekalian untuk sama-sama kita pikirkan lingkungan kita pikirkan masjid kita, masih belum sempurna masjid ini. Walaupun itu masih ada kaitannya dengan spiritual dari kita bangun masjid. Tapi untuk yang lebih luas lagi, kita peduli kepada tentu orang lain, dalam hal ini keluarga, tetangga. Alhamdulillah kita di sini bertetangga yang luar biasa di Qaryatus Salam ini. Kemudian kepada masyarakat, bahkan kita peduli kepada lingkungan yang lebih besar, bangsa dan negara. Ya. Dan kemudian yang ketiga, aspek moral ini juga sangat penting juga. Ya. Bahkan inilah yang seharusnya menjadi tonggak utama dari setiap hijrah, perubahan karakter, akhlak, moral ini.
Ya, kalau seandainya semua manusia di Indonesia ini memahami tentang ini, gitu, hijrah, bahwa kita harus berpindah dari perbuatan yang tidak baik, tidak produktif kepada yang lebih produktif, insya Allah Indonesia bisa lebih maju sebetulnya. Ya. Kasus-kasus ya, korupsi, apalagi sekarang ini juga banyak sekali kan. Ya kebetulan ya saya juga sering ada diskusi juga dengan teman-teman di kampus maupun di tempat lain tentang bagaimana perdagangan narkoba itu luar biasa besar. Jadi disasar pun sekarang kan anak-anak dengan menjadikan narkoba itu masuk ke dalam permen. Anak-anak juga suka. Kemudian judi online, judol ini luar biasa. Berapa banyak anak-anak yang dan totalnya berdasarkan data ini tahun 2023 itu 8,8 juta 8,8 juta populasi masyarakat Indonesia yang kecanduan judol judi online. 10%-nya 2%nya anak-anak, sekitar berapa? 160 ribu anak-anak di bawah 5 tahun. Bayangin itu udah punya gadget gitu kan, dia udah main gadget. Anak udah 10 tahun. Nah ini karena emang tampilannya sendiri sekarang ini kalau di judul itu kan sama dengan tampilan game-game yang menarik. Dan situ iklan-iklannya memang cuma 5.000 10.000 ya mungkin, dan yang paling banyak ada di pedesaan ya. Ini luar biasa, di pedesaan yang paling banyak. Nah harusnya punya nih sense bagaimana menjadikan ini sebenarnya bukan lagi suatu yang normal, ini sudah suatu yang dipaksakan atau sudah ada perencanaan ke situ. Ini menjadi hal yang penting buat kita sebagai, bahkan saya pengen sebenarnya ayo anak-anak kita ayo bergerak bersama gitu ya untuk melakukan satu inovasi atau kreativitas gimana mengajak anak-anak yang lain. Namun kalau anak-anak kita di lingkungan kita ini lebih baik lah. Sekarang bagaimana kita menyebarkan kebaikan ini kepada yang lain? Fokus. Saya usulkan kepada Pak Hasim gitu. Gimana kalau kita bikin squad anti judol di Gloriatus Salam. Ini kenapa? Karena yang offline aja kalau kita judol judi online, judi offline itu gampang banget ditipu orang. Gampang. Apalagi online yang udah ada algoritmanya. Jadi kalaupun menang dikasih sekali, dua kali, sudah pasti. Nah ini yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian juga ya, yang juga banyak pinjol juga demikian. Dan kita perlu bagaimana kesadaran kita untuk ikut ya, berkontribusi secara sosial, melakukan perubahan di masyarakat kita. Bukan ya banyak lagi perusahaan-perusahaan pornografi secara online. Ini juga menjadi hal yang kesadaran. Namun kita nggak bisa begitu saja, kan? Tapi kita juga harus ada kepedulian bersama. Ya. Demikian. Kemudian yang berikutnya juga aspek pemikiran, aspek tadi apa? Spiritual, sosial, moral, akhlak dan kedua, tiga sosial, aspek pemikiran. Ini juga bagaimana kita berpindah ya,
dari satu pemikiran-pemikiran yang sesat kepada pemikiran-pemikiran yang mendapatkan petunjuk Rasul yang benar. Begitu pula kita mengajak saudara-saudara kita dan keluarga kita terutama untuk menjadi pejuang-pejuang pemikiran yang benar, pemikiran Islam, ya, bukan yang lainnya. Kemudian yang kedua pada aspek mungkin sudah nyambung tadi ya, lingkungan masyarakat, ya konteksnya kedua, lingkungan di masyarakat untuk kita sambung juga. Dan yang ketiga sebetulnya bagaimana hijrah ini dalam konteks nasional. Bagaimana kita hijrah? Ya mungkin secara pribadi kita tidak punya kemampuan untuk melakukan perubahan ya, secara bangsa ini. Kita kenal kalau kata Mukhtar Lubis gitu ya, di tahun 77 bahwa bangsa Indonesia ini ada 6 karakternya. Karakter yang pertama adalah karakter munafik, hipokrit, gitu dia sebutkan ya, dalam ceramah kebangsaan tahun 77. Kemudian dibuat bukunya 6 manusia Indonesia. Kemudian yang kedua feodal, yang tidak bertanggung jawab, ya. Kemudian yang berikutnya santun, ya, ada positifnya juga. Kalau santun ini emang katanya berdasarkan surveinya, penelitiannya, bahwa negara yang paling murah senyum itu Indonesia, 98%. 98% kalau ketemu orang itu senyum. Dan negara yang paling sedikit senyum, yang paling kecil, yang paling sedikit senyum Pakistan, 44%. 44%. Jadi Indonesia ini terkenal dengan negara yang ramah, karena kalau ketemu siapapun juga senyum. So, karena emang ini mengamalkan hadis Nabi, atas semoga fi'afihi salatoh. Tapi di dalam buku itu lebih lagi, dia ini berpikir instan. Inilah yang mungkin kondisi negara tempat saya ini, karena banyak sekali orang yang berpikir instan. Ingin kaya, ya bukan dengan jalur bekerja keras, tapi ya, apalagi kalau dia mendapatkan posisi dan seterusnya, ya gampang. Ya. Karena berpikir instan itu ya yang sering kita lihat juga di mana-mana. Tidak hanya di DPR, MPR maupun di mana kemudian kementerian ya. Jadi kampus pun juga ada. Di tempat saya pun juga ada yang berpikir instan. Untuk jadi profesor ya gampang. Plagiat itu juga bisa. Cukup ngambil dengan orang lain yang gitu. Atau fabrikasi kalau di tempat saya nih. Nggak dapat hasilnya. Dia tulis deh sesuai dengan keinginannya. Istilah ini aplikasi. Jadi memproduksi data yang tidak sesuai dengan apa yang ini kan praktek pengen maju dengan secara instan. Mahasiswa juga kalau ujian mau dapat nilai bagus secara instan nggak belajar, tapi kalau di kita enggak ya. Saya di sini cuma jadi mahasiswa nggak tahu pernah sih sekali gitu. Itu lah gambaran kita. Ya bahkan dulu juga sering juga ya gitu. Kalau saya untuk kadang dengan yang masyarakat rendah ternyata status sosialnya dianggap rendah itu demikian. Dan juga kita mempercayakan bangun rumah, ternyata banyak nih kasus-kasus ini ya, Pak Ahmad
pernah mendapatkan kasus seperti itu gitu. Yang dimana orang yang kita percayakan itu dengan secara ya, tak bermoral, ya secara instan. Gitu. Nah ini yang menjadi problematika sehingga ya rusak negara ini. Ya, mungkin saya pernah mendengar juga ada satu kasus nggak jual beli apa namanya bahan bakar ya kita pertama pertamax ya pertamax pertalite itu kan bagaimana kita ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Kemudian apalagi ya tak bermoral dan juga ada 6. Ini siapa Muhtar Lubis tahun 77 menjelaskan tentang 6 karakter manusia Indonesia. Ini berarti problem gitu, yang perlu kita ubah. Padahal nilai-nilai Islam ada seperti itu. Ya, kebetulan yang pas yang sopannya tadi yang banyak senyumnya itu yang benar. Sementara 5 yang lainnya ini yang jauh dari nilai Islam. Ini PR buat kita semua. Di bulan Muharram inilah menjadi satu refleksi buat kita. Tentu untuk merubah itu semua agak sulit. Namun yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita merubah diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita menegakkan Islam itu di dalam diri kita sendiri sebelum kita menyeru orang lain. Meskipun daulat Islam itu bikum, tapi bikum gitu kan. Tegakkanlah Islam di dalam hatimu, maka insya Allah dia akan tegak di dalam lingkunganmu, bangsamu dan sebagainya. Ya jadi sebetulnya perbaikan bangsa ini ya itu harus lihat kepada perbaikan kualitas SDM-nya gitu. Ini yang perlu walaupun demikian kualitas SDM sendiri banyak banget di kaitannya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan aspek pendidikan saja, politiknya saja yang harus membuat sebuah kebijakan. Ya. Tapi juga aspek sosialnya, bagaimana masyarakat juga dipenuhi ya, kebutuhannya, ya, ekonominya dan sebagainya. Memang sangat kaitannya sangat besar. Kemudian yang terakhir yaitu pada konteks global. Ini juga bahwa kita perlu merefleksikan lagi bagaimana perkembangan peradaban Islam di depan. Walaupun ini lebih jauh lagi, tadi bangsa jauh. Kita juga nggak mau. Apalagi dalam konteks global ya, ini. Apa kontribusi kita? Ya pada saat ini kita bisa lihat ya, bagaimana dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang di Gaza, Palestina, kemudian perang Iran dengan Israel. Nah, ya tentu dalam konteks ini perubahan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kepedulian kita terhadap isu-isu global tersebut. Dan kemudian juga kepedulian kita bagaimana kita mengembalikan kejayaan Islam, mengembalikan peradaban Islam yang sebagaimana yang pernah diajarkan, kita diberikan tonggaknya oleh Rasulullah, kemudian dijalankan oleh para sahabat, para tabi'in sampai para khalifah Islam, mulai dari zaman Muawiyah, zaman Umayyah maupun ke Abbasiyah maupun berikutnya ke Turki, ke Utsmani. Nah ini konteks yang terakhir yang perlu kita renungkan bersama, walaupun ini agak jauh, tapi yang penting buat kita adalah bagaimana kita memberikan kepedulian. Nah, ini yang membedakan seseorang itu, walaupun aktivitasnya sama, tapi karena pemikirannya berbeda, itu beda juga nilai rasa maupun pahalanya juga berbeda. Ketika seseorang tukang tukang bangunan ingin membangun sebuah bangunan, misalnya masjid, ketika dia sedang mengadu, ya, pergi mengadu, terus datang kita tanya, Bapak sedang apa?
Kamu nggak lihat? Saya kan sedang ngaduk. Kalau jawabannya begitu, saya sedang mengaduk untuk bikin adonan semen. Ya sudah, berarti memang dia niatnya adalah untuk bikin adonan semen. Terus kemudian ada tukang yang kedua yang ngaduk semen juga sama. Terus kita tanya, Bapak sedang apa, Pak? Oh, saya lagi mau bangun tiang dan tembok. Ini one step forward, satu tahap lebih maju gitu kan. Menurut kita mana yang lebih bagus pemikiran? Oh, dia berarti kan selain mengaduk bikin adonan, dia punya niatan untuk bikin tembok. Niatan bikin tembok dalam pahala. Itu yang penting. Yang berikutnya apa? Orang ketiga ngaduk juga yang sama. Persis. Kemudian orang nanya lagi, Bapak sedang apa? Oh, saya sedang membangun masjid. Membuat sebuah bangunan masjid. Nah ini nilai rasanya pun juga beda. Niatnya pun juga terhitung sebagai dia sedang membangun masjid. Kemudian orang yang keempat ditanya lagi, Bapak sedang apa? Saya sedang membangun peradaban Islam di kompleks rumah saya. Ini tinggi lagi. Niatnya pun salah. Kemudian ada lagi, Bapak sedang apa, Pak? Saya sedang membangun rumah saya di surga. Beda lagi kan? Beda ini. Jadi oleh karena itu walaupun kita mungkin tidak bisa berbuat lebih maksimal ya, dengan membangun peradaban ini, tapi niat kita ada bahwa apa yang kita pikirkan untuk ke arah situ pun sudah insya Allah innamal a'malu binniyat, bahwa sungguhnya setiap amal itu tergantung dari niat. Jadi apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan itu ya insya Allah akan itu. Kalau terjadi maka Allah tambahkan di setiap kebaikan yang kali 10 kali ini. Kalau nggak terjadi dapat dengan niatnya itu. Lain halnya dengan keburukan kita punya niat belum dihitung. Kalau diamalkan baru satu, luar biasa. Terus Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merefleksikan hijrah dalam konteks pribadi, kemudian masyarakat lingkungan, dalam tatanan nasional negara dan juga dalam konteks global. Dan aspeknya pun ada aspek sosial, aspek spiritual, sosial, moral, dan yang terakhir dari pemikiran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga pada jamaah sekalian. Ya, kalau ada kata yang salah dan kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor ke polisi. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak usah lah. Kita mau. Ya, Bapak. Silakan kalau ada yang ingin merefleksikan buat kita semua karena di sini kaidah yang kelima. Jazakallah khairan pada Pak Ketua DKM kita yang telah menyampaikan materinya tentang hijrah ya pada kesempatan pagi hari ini. Beliau tidak membuka ruang tanya jawab, tapi kalau saya melihat waktu syuruk itu masih 10 menit lagi, dan kalau misalkan kita mau nyari aman untuk sholat syuruk itu mungkin 5-10 menit setelahnya gitu ya. Jadi kurang lebih masih ada waktu 20 menit lagi ke depan, atau ya 15 menit lagi lah. Mungkin dari bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang ada, bapak-bapak ada yang ingin disampaikan. Tadi itu saya sempat nyolek Pak Erikson gitu, mungkin pidato politik yang disampaikan oleh Mukhtar Lubis tadi kan, itu kan disampaikan tahun 1977 gitu. Saya sampaikan kepada beliau,
Ini Pak Mukhtar Lubis pidato, Pak Edson belum lahir nih, tapi udah visioner gitu kan. Nah itu kenapa tadi saya baru kepikiran, kenapa mie instan itu jadi populer di Indonesia gitu kan. Itu salah satunya adalah karena memang tadi itu ada karakter instan di masyarakat Indonesia. Kemudian satu hal lagi yang menarik tadi disampaikan oleh mengenai sesuatu yang instan. Saya mencoba untuk nanya beberapa anak kecil, termasuk beberapa ponakan saya. Ya kalau ponakan saya nggak berapa, 1-2 ponakan saya tanya, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Jadi YouTuber katanya. YouTuber dan mungkin ini ya, kalau sekarang ini kan sesuatu itu dinilai benar atau salah, bagus atau enggak itu berdasarkan dia itu pengikutnya banyak atau enggak. Jadi kalau followernya, jadi saya tanya kemudian berarti kamu followernya siapa? Si A atau si B? Berarti bukan pengikut Rasulullah dong. Jadi mungkin ada ya, itu mungkin ada yang ingin disampaikan dari bapak-bapak sekalian. Insya Allah, enggak Pak Januari. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih tertarik dengan Pak Gustini. Jadi zaman sekarang ini kan memang zamannya serba cepat ya Pak. Informasi cepat. Bahkan misalnya di profesi saya akuntansi gitu aja udah terkalahkan. Yang dulu mulai manual dan seterusnya itu butuh tenaga banyak. Sekarang cukup klik 1 sampai semua udah jadi tuh. Cukup ngentri dokumen sampai jadi laporan udah ada semua dan nggak perlu mikir ya kan. Nah, fenomena semua yang serba cepat ini, kekhawatiran saya juga sebenarnya mungkin karena kita ini orang-orang termasuknya orang lama gitu ya. Orang lama ya. Kalau dulu kan serba manual, semua prosesnya itu lama, sehingga mulai dari ketik, mulai dari tulis menulis dan seterusnya. Sehingga kita tahu betapa mencari sesuatu itu perlu perjuangan. Nah, ketika zaman sekarang ini semua cukup dengan duduk di tempat, terus kemudian mikir juga nggak perlu mikir, tinggal diketik aja udah keluar jawaban. Nah, saya juga berpikir bagaimana masa yang akan datang ini orang makin banyak, orangnya makin banyak, teknologi makin cepat, lapangan kerja sempit. Nah, bagaimana anak-anak generasi kita ini sementara dia harus bertarung dengan mencari kehidupan yang begitu sulit ini, ditambah lagi dengan adanya perang. Ya, perang ini benar-benar nggak sampai ke wilayah Asia ya. Kalau itu nyampe ke Asia tentu berdampak terhadap kehidupan kita dan generasi ini. Dalam pikiran saya, bagaimana agar anak-anak ini, anak-anak generasi sekarang lah ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah bisa berpikir yang kokoh. Itu sih mungkin pemikiran saya, gimana anak-anak biar kokoh. Jadi ketika ada tantangan itu nggak seperti tadi disampaikan gampang sebenarnya, apapun nggak ada yang sulit gitu kan. Sementara faktanya kehidupan itu ya nggak instan tadi disampaikan, semua ada prosesnya. Nah, ini mungkin saya juga nggak tahu, ini hanya di kepala saya. Kira-kira bagaimana menumbuhkan seseorang yang kokoh, mulai dari tidak tergoyahkan dengan agamanya, tidak tergoyahkan dengan tradisinya. Begitu cepatnya arus informasi sehingga dia tidak cepat juga terpengaruh dengan budaya-budaya mereka, kata-kata yang harusnya santun dan seterusnya. Anak sekarang juga sudah saya lihat sudah tergerus gitu ya.
Nah ini bagaimana biar dia itu kokoh dalam agamanya, kokoh dalam pemikirannya, juga kokoh dalam menghadapi kehidupan ini gitu ya. Cuman itu pemikiran saya juga, saya nggak tahu juga solusi seperti apa, saya nggak meneliti. Contoh aja Pak, dengan adanya AI ini, banyak teman-teman saya yang sudah mulai berkurang apa jobnya ya, misalnya buka akta publik itu, misalnya pendamping laporan di internal perusahaan sudah terkalahkan. Di samping yang saya dengar kayak gudang garam itu udah bangkrut gitu ya. Ini berita-berita kemarin saya dengar gudang garam, PT Gudang Garam TBK itu sudah bangkrut gitu. Iya, itu perusahaan yang terbesar di Indonesia udah bangkrut. Bagaimana ini dampak terhadap masyarakat ya, terutama anak-anak kita. Yang isu kemarin kami diskusi juga itu. Nggak lama lagi juga akan ada tutup juga ini perusahaan yang besar-besar ini. Luar biasa dampak ini. Nah, bagaimana yang di samping kesulitannya tadi itu untuk megangin keagamaan mereka itu kokoh, tidak tergoyahkan. Ketika sudah lihat semua serba sulit kan akhirnya jadi instan juga gimana caranya biar dapat sesuatu yang cepat gitu ya. Ini Mbak, mungkin pemikiran saya juga nggak nanya Pak Ustadz juga atau apakah ada penelitian gitu yang terkait dengan hal-hal anak muda ya terutamanya. Kalau orang tua kan udah kenyang ya seperti itu gitu. Nah ya anak-anak muda ini membentengi mereka, mereka juga tetap kokoh, tidak tergoyahkan. Kalau ada pancingan narkoba tadi dia juga tetap kuat gitu. Kalau ada pancingan apa youtuber yang instan gitu, sementara kayaknya gampang buat konten, dia duduk di ruangan terus juga kaya juga gitu. Bagaimana caranya biar mereka ini juga ternyata ada dunia lain yang gak serba instan. Terima kasih mungkin itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mungkin saya refleksikan juga dari apa yang pengalaman kita ya Pak Janur ini luar biasa nih. Apa namanya pertanyaannya agak ya bisa dikatakan satu yang sangat penting dan kita rasakan gitu. Kalau saya berprinsip bahwa semua itu kan pasti ada prosesnya. Kemudian yang tadi yang saya sampaikan bahwa setiap kita harus paham dulu, bahkan anak-anak juga paham kenapa mereka tuh ada di dunia ini. Jadi kalau tadi saya bilang ada 3 itu kan, tugas mereka adalah untuk bertasbih kepada Allah, untuk beribadah dan menjadi khalifah. Nah, pengertian khalifah sendiri bukan berarti bahwa dia harus jadi pemimpin, dan sebagainya. Bukan. Tapi khalifah bagaimana kita berkontribusi terhadap solusi-solusi permasalahan kehidupan di dunia. Itu harus kita berikan tanamkan kepada anak-anak. Ya terus terang anak-anak saya buat kemuliaan dan kebahagiaan kita itu tergantung dari seberapa besar solusi yang kita berikan kepada entitas tersebut. Kalau seandainya Pak RT sangat luar biasa, dia memberikan kontribusi dalam solusi permasalahan kita dalam lingkup RT, sehingga kita hormati beliau di lingkungan kita. Begitu pula Pak Lurah, itu ditugasi sebenarnya adalah memberikan solusi terhadap permasalahan di kelurahan, Pak Camat, dan Pak Bupati atau Wali Kota, Gubernur. Dan yang paling tinggi presiden itu yang paling mulia seharusnya. Kenapa? Karena dia memberikan solusi yang paling luas gitu. Nah itu yang kita tanamkan bahwa tugas kita di sini berkreasi untuk memberikan solusi, bukan untuk kita aja. Nah ini sehingga kalau saya pikir ini ya dia harus berpikir apakah berikutnya ketika dia melakukan sesuatu, apakah ini arah ke sana? Ya kan sekarang kan ya walaupun banyak juga para main game Mobile Legends juga luar biasa gitu. Main itu ya saya khawatir aja walaupun sih Mobile Legends sih enggak, tapi tampilannya itu mirip banget gitu dengan judul dan terus
Terakhir sih saya khawatir sama. Bahkan ada juga kalau kita ini saya ya pertama kali saya apa namanya unduh TikTok gitu kan. Ternyata ketika kita pertama kali unduh TikTok itu yang masuk itu karena kita belum punya bubble apa istilahnya? Bubble apa istilahnya? Bubble informasinya lah. Bahwa kita itu kesukaannya apa gitu. Itu keluar semuanya tuh termasuk yang foto-foto dan juga video-video aneh. Waduh, kok begini? Saya lagi ya pikir begitu ternyata itu tergantung. Karena kita baru emang semuanya seperti itu. Tapi ketika kita udah misalnya kesukaan kita olahraga basket, misalnya ya keluarnya basket aja gitu. Kalau di YouTube kan begitu, kalau saya keluar itu NBA, bola, Liverpool gitu. Tapi kalau kita nah bagaimana? Yang kalau keluar gitu pop up yang ini ya, itu yang begini. Sehingga kita harus berikan pemahaman kepada mereka bahwa hidupnya di dunia ini untuk menyelesaikan masalah. Sehingga mereka punya kuat gitu, kokoh. Kalau seandainya dia punya masalah pun juga harus diselesaikan. Menyelesaikannya dengan cara apa ya? Komunikasi, mencari belajar, berinteraksi gitu. Itu yang harus kita berikan tonggak-tonggaknya gitu. Kemudian juga kita juga berikan pemahaman bahwa ya hidup ini ya tidak ya, instan seperti itu. Kalau saya menekankan itu, saya sebagai orang kimia, ya, saintis gitu ya. Saya selalu menerangkan tentang hukum termodinamika pertama. Dengan yang benar, masih ingat? Masih ingat hukum termodinamika pertama? Pak Faisal, udah lupa, nggak punya Pak Faisal. Ada kelas saya Pak Faisal ini di kimia. Oh baru tahu. Energi tak dapat diciptakan dan tak dapat dimusnahkan. Energi cannot be created nor destroyed itu dalam itunya pernyataannya. Jadi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi untuk mendapatkan sesuatu energi maka kita butuh energi. Jadi dalam reaksi kimia begitu. Kalau kita ingin membuat satu produk, kita butuh apa yang disebut dengan energi aktivasi. Bahkan lebih besar daripada yang kita dapatkan. Energi aktivasi. Jadi ada proses. Ada modal yang kita sertakan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Nah ini kalau seandainya pemahaman seperti ini, itu orang nggak akan berpikir instan. Ya, sering juga kan kalau kita lihat sering ibu di mall misalnya, dapat voucher harganya 200.000. Katanya dengan voucher ini dapat membeli barang-barang seharga 2 juta. Banyak kan yang beli dengan ini begitu? Itu buat 200.000, tapi dengan 200.000 dapat barang-barang seharga 2 juta. Kalau orang yang belajar termodinamika atau belajar memahami termodinamika pertama, nggak mungkin lah. 200.000 masa 2 juta, bagikannya di mana? Kemudian juga ya sering gitu kita dapat. Bahkan saya ditelepon, Bapak dapat voucher dari minimarket ya, Alfamart gitu, seharga 1,6 juta Pak. Tapi nanti bisa ditukarkan dalam bentuk uang di minimarket gitu ya Alfamart 800.000 gitu. Oh begitu. Mana saya ngapain? Saya dapat uang 800.000 dari seluruh minimarket. Tapi Bapak nanti akan dikasih kode. Nah kode itu nanti kirim ke saya ya. Nah, ini sebenarnya salah satu upaya gitu untuk meretas ini kita. Ya saya kan paham, mana mungkin saya nggak ngapa-ngapain atau mau 800.000 kan nggak logis. Nah, ya saya bilang aja Pak salah itu Pak, seharusnya 8 juta setahu saya. Kok kenapa cuma 800.000? Langsung dimatanya kemudian. Masih saya ini masih rekam. Terus saya langsung dimatiin, saya telepon terus. Nggak diangkat terus ya. Pak gimana Pak? Kan masih 8 juta. Langsung dimati.
juga blokir saya juga. Kayak gitu. Jadi ya menurut saya ini pemahaman tentang kehidupan ini yang harus ditanamkan, walaupun sebenarnya secara tongkatnya atau secara idealnya teoritisnya bukan teoritis sih yang sudah diaplikasikan kan. Ini kita kembali kepada pemahaman Al-Quran sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW dari awal sudah menegakkan tongkat untuk peradaban umat ini kan, mengembalikan nilai-nilai Al-Quran itu. Nah ini memang permasalahannya bagaimana menginternalisasikan dan juga merefleksikan nilai Al-Quran itu ke dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya lihat ya, ada satu umat yang sekarang ini merefleksikan dan menjalankan nilai-nilai Al-Quran cuma di satu tempat doang. Kalau di tempat lain mungkin cuma orang-orangnya aja, satu orang. Tapi kalau ada di satu tempat yang menjalankan Al-Quran itu memang ada di Palestina, di Gaza, yang mereka semua begitu luar biasa di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan yang dipikirkan adalah ketika masjid-masjid dihancurkan, yang mereka sampaikan, saya pernah ketemu juga salah satu majelis ulamanya di sana, yang dari sana, beliau menyampaikan mereka butuh pembangunan masjid. Untuk apa? Padahal mereka sedang berperang. Jadi yang mereka butuhkan bangun masjid. Karena disitulah kami akan mencetak generasi Al-Quran. Mudah deh. Menghadapi perlawanan dengan Israel, nanti bahkan lagi ini ada dengan jiwa-jiwa yang menghidupkan Al-Quran. Oleh karena sampai sekarang masih bertahan dengan Al-Quran. Bukan karena yang lain. Ya, mereka ya, ada yang dia tujuh ya, cucunya, anaknya syahid, tapi luar biasa tegar. Kenapa? Karena dengan Al-Quran. Jadi memang itu kajian kalau tetap nih bagaimana kita merefleksikan Al-Quran ini ya, sama-sama juga. Kemudian apapun tadi ya, aspek pemikirannya itu kita benahi mindset berpikir bahwa hidup ini mau apa. Karena kalau yang hidupnya buat senang-senang saja ya itulah yang anak-anak sekarang ini kan. Bagaimana PR kita bersama nih. Bagaimana di anak-anak ini kita jadikan mereka sebagai anak yang tangguh, kuat untuk menghadapi problematika yang akan datang. Saya setuju sekali dengan teman-teman Pak Hasim untuk bikin kegiatan olahraga ya, remaja. Ya kita support, kalau bapaknya juga kita ikut semangati mereka. Kalau memang nanti ada pertandingan antara anak bapak gitu ya, maksudnya pasangannya ya kita ikut, nggak usah malu-malu gitu. Karena ini kita ingin menumbuhkan mereka sebagai generasi yang menjadi generasi terbaik insya Allah. Ya, demikian Pak Jenderal refleksi dari kekhawatiran dan keresahan. Baik, jazakallah khairan. Atau dari Pak Ali ini ada mendapat tambahan. Ada lagi? Mungkin masih ada lagi? Oh, mungkin Pak Dana, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tertarik untuk menindaklanjuti atau menanggapi dari Pak Jainuri tadi yang punya tantangan bagaimana untuk anak-anak muda zaman sekarang yang pengen instan. Bahasa kerennya sekarang tuh Gen Z ya, Gen Z. Jadi mereka ini sekarang terus terang dalam tanda kutip banyak menimbulkan permasalahan juga dalam tanda kutip untuk generasi yang lain. Saya itu di rumah saya Gen Y, istri Gen Y, anak pertama Gen Z, anak kedua Gen Alpha. Jadi komplit. Jadi ketika saya sama istri saya masih klop, tapi anak saya handphone jatuh gegar otak. Jadi saya selalu menasihati pada anak-anak muda zaman sekarang itu, anak saya itu untuk fenomena mereka adalah memindahkan memori mereka, memindahkan
otak mereka itu ke gadget mereka. Iya. Mereka malas ngapalin, tinggal searching aja. Anak saya kemarin panik ketika ikut lomba karya ilmiah AI detektif. Bapak kenapa? Padahal aku nulis sendiri. Tapi terdeteksi sebagai ChatGPT, terdeteksi sebagai AI. Jadi otak itu memang saat ini banyak yang berpindah ke media online, ke gadget, ke internet. Kita aja sekarang kalau internet mati mulai panik. Ya. Udah mulai bingung. Nah, ini juga saya rasa juga tantangan juga bagi para pendakwah untuk hijrah ke dunia tersebut. Karena saat ini dunia itu tuh sangat ramai. Boleh dibilang sekarang kalau di dunia nyata proses dakwah itu sudah berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Ada ustadz di depan, ada ulama di depan, dan kita mendengarkan seperti itu. Tapi usia berapa yang seperti ini? Sementara usia generasi penerus, usia generasi yang produktif, itu saat ini mereka nongkrongnya di mana? Bukan di majelis, bukan di apa, tapi mereka nongkrongnya online di TikTok. Dan di situ berapa persen yang matanya berisi tentang dakwah? Berapa persen yang algoritmanya anak kita itu ketika mereka pertama kali membuka itu yang keluar dakwah dari ustaz atau dakwah dari guru atau dakwah dari ulama? Yang ada joget-joget, yang ada, mohon maaf, bapak-bapak itu juga mengalaminya. Apalagi yang baru pertama kali masuk seperti Pak Agustino bilang, algoritma belum terbentuk. Pertama install TikTok, yang keluar pinjol, porno. Karena apa? Data kita di Google, saya Danang, pria usia 50 tahun, cowok usia 50 tahun, terdeteksi. Saya login, saya download TikTok, yang keluar kalau nggak pinjol, joget-joget. Jadi ini juga ada beberapa yang saya harapkan juga sebenarnya dari para pendakwah itu juga untuk bisa hijrah juga, hijrah ke, karena saat ini terutama kalau di dunia nyata saya bilang tadi untuk proses dakwah itu sudah mampu, tapi mereka iblis itu mereka mencari jalan yang lain, jalan yang instan itu tadi, yang sangat mudah anak-anak itu untuk bisa mengakses, sangat mudah anak-anak itu untuk bisa masuk, sangat mudah, bahkan mereka tanpa validasi apapun itu mereka bisa mengakses semua situs, semua apa segala macam. Nah, gimana caranya media-media itu bisa dijadikan juga untuk media dakwah juga, untuk bisa lebih lebih bisa menanamkan Al-Quran melalui jalur yang lain. Karena disukai atau tidak, itulah yang sekarang, disukai atau tidak, ketika kita anak-anak kita, kamu mau jadi apa? Jadi YouTuber. Disukai atau tidak, memang itulah cara yang tercepat untuk dapat uang. Dan disukai atau tidak, itulah yang terjadi. Bahkan di dunia pekerjaan sekalipun, Gen Z itu sudah banyak menimbulkan problematika dengan cara mereka bicara, dengan akhlak mereka, dengan adab mereka. Jujur aja, problem, terutama buat kita yang lebih mementingkan value. Bahkan di dunia beberapa profesi itu dikabarkan sudah tergeser, seperti kekhawatiran Pak Jaimuri, termasuk saya, desainer, arsitek, satu lagi guru. Sekarang orang tinggal nge-prom, Pak, istilahnya prom, kita mengikut sesuatu. Buatkan saya sebuah desain poster tentang ramah lingkungan dengan tema kartun gaya Danang. Kurang dari 30 detik tercipta. Bisa gaya padahal itu Ya, udah terekam. bisa. Seandainya saya punya rekaman di internet yang bagus atas nama saya Danang, itu terekam. Semua terekam. Jadi cuman ini sebenarnya bukan musuh juga buat kita.
Ini adalah kalau kata Pak Zain itu kekhawatiran nanti orang-orang yang mulai kehilangan order karena adanya AI. Sebenarnya enggak juga. Seorang arsitek yang menggunakan AI, seorang desainer yang menggunakan AI akan punya kemampuan yang lebih daripada orang awam yang menggunakan AI. Jadi jangan khawatir untuk AI, akan beda. Dan mungkin untuk menjawab sedikit menambahkan Mbak J itu tadi seperti itu. Kalau dari secara dakwah, secara aturan mungkin dari beberapa pendakwah juga mungkin harus mulai bisa beradaptasi juga dengan kemajuan teknologi. Walaupun bahasa umur kita agak sulit ya Pak ya. Tapi mau nggak mau. Bahkan saya kadang nasihatin anak saya itu udah tidak dengan cara begini. Sulit mereka nerima. Malam saya WA di WA grup keluarga. Oke Pak, siap Pak. Jadi ada sesuatu yang berubah karena value-nya memang jadi berbeda gitu. Ya gimana lagi gitu, karena kita masih harus ngalah juga gitu. Harus ngikutin mereka. Sulit sekali untuk mereka untuk mengikuti, dan kita yang harus bisa mengikuti mereka. Dan bapak-bapak di sini itu saya yakin kebanyakan juga Gen X. Gen X itu udah paling adaptif, udah paling oke lah gitu. Mengalami dari zamannya telegram indah sampai AI itu ngalamin semua. Itu aja sih Pak dari saya. Bukan pertanyaan, kenapa hanya sedikit apa ya, curcol juga itu. Makasih Pak Jo. Ya, luar biasa. Jadi di meja makan pun juga ini WhatsApp aja ya. Cuci piringnya dong. Instruksinya itu harus lewat gadget gitu ya, luar biasa. Dan lebih efektif sebenarnya. Instruksi lewat gadget dibanding pernyataan langsung. Seperti itu ya, luar biasa ya. Nah ini juga tadi terkait dengan para ustadz yang perlu gitu ya untuk menyesuaikan ya dengan kondisi sekarang, dengan tim, kalau saya tim media yang kuat gitu. Jadi sehingga ini mereka ide-ide pemikiran mereka itu bisa tersebar dengan baik. Luar biasa. Ini juga kalau saya lihat sudah lumayan ya untuk semua ya. Ustadz Adi Hidayat itu kan luar biasa juga. Ustadz Soma, Ustadz Amir pun juga dan ini juga Ustadz Amir Faisal dan yang lainnya. Ya luar biasa Pak Danang, ini jadi kekhawatiran kita bersama ya, untuk sama-sama kita pikirkan nih Pak harus gimana ya di Korea Selatan minimal nih, apalagi kekhawatiran Pak Januri itu anak-anak belum ngomong juga ya, kata apa tuh biasanya kan apa nih, anjay gitu. Walaupun sebenarnya di Al-Quran ada loh anjay, walaupun anjay, nah telah menolong mereka. Mungkin disegerakan aja mungkin Pak Gus, ide yang tadi tentang squad remaja itu Pak. Mungkin itu salah satu kali ya Pak Gus untuk menjaga anak kita. Ya, tadi tertarik dengan Pak Agus bilang tentang akan dibentuknya squad remaja itu ya. Ya, minimal salah satu langkah kita di komplek ini adalah menjaga anak kita bisa menghadapi era teknologi yang akan muncul 5.0 gitu kan. Nah, ini kita kan masih 4.0 itu kan masih berbasis IoT. Nah, AI udah mulai muncul nih. Ya, jadi squad tadi itu bisa kita bina anak kita ini gitu ya, agar mempunyai otak Jerman pada hati Mekah gitu. Jadi jangan Al-Quran agama semua yang ini, tapi ini ada nih mantan orang Jerman gitu Pak Agus gitu kan. Bisa mengkoordinir anak-anak kita gitu. Kita nggak usah takut lah sama AI gitu ya. Gitu. Paling salah satunya adalah kita bisa tidak bosan-bosan mengingatkan anak kita, mengarahkan anak kita gitu. Ya, di sisi saya pengalaman
saya susah banget menghadapi mahasiswa semuanya kayak editor gitu ya, tulisan, skripsi gitu ya. Saya sedang membimbing mahasiswa 10 orang hari semester ini, itu tuh detektornya ya banyak semua gitu. Nah, jadi semuanya tuh instan semua sekarang itu. Tapi kalau di sisi saya sebagai pengembang gitu ya, sebagai web developer mobile Android, saya dulu membuat aplikasi itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya coba dengan ChatGPT Pro itu ya. Satu hari saya sudah bisa bikin satu aplikasi dengan desain database-nya, dengan tampilan Android-nya dengan Flutter gitu ya, dengan konektor dari servernya, sehari itu bisa selesai. Gitu. Walaupun tinggal tweak dengan desain-desainnya aja gitu. Ya paling 2 hari selesai gitu. Nah itu salah satunya ya. Jadi mungkin juga Pak Agus juga pernah menemukan hal gitu kan. Kita mencari cepat kerja gitu. Jadi kita tidak usah takut terhadap AI gitu. Karena kita akan menghadapi teknologi era industri 5.0 semuanya serba AI. Sampai kita mematikan lampu, menghidupkan TV, menyalakan mobil dan sebagainya berbasis AI. Ya, mungkin ada positif negatifnya. Mungkin kita tidak mengharapkan anak-anak kita. Mungkin salah satunya langkah adalah untuk hijrah itu adalah membuat disederhanakan aja sekuat remaja tadi Pak Agus. Terima kasih. Salam terbatas. Ya, benar ya kata Pak Indra juga bahwa saya juga kadang sering juga bertanya kepada AI terkait dengan bidang saya. Dan ternyata jawabannya juga ada salah juga, kurang sempurna. Bahkan saya sering bilang, Anda nggak ngerti. Jadi pun jangan takut, itu kan mesin aja kan, yang masih banyak sekali tidak sempurna aja. Tapi ternyata katanya juga mesin itu bisa belajar. Itu luar biasa. Terus kemudian yang kedua terkait squad ini, jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang berawal dari keresahan kita juga ya, daripada dunia sebagai ini gimana anak-anak kita dan juga apalagi anak-anak lain. Ya kita coba yang namanya ya kalau kita ingin menghindari seseorang berbuat sesuatu, maka kita harus berikan aktivitas. Jadi dia dibiarin mereka kesibukan tanpa sibuk, tanpa kesibukan. Jadi kita biarkan aktivitas mereka adalah diam. Jadi diam itu sendiri dalam istilah matematika juga itu suatu aktivitas. Jadi suatu pekerjaan itu diam itu suatu pekerjaan. Nah ini kita berikan bagaimana peluang-peluang mereka untuk bekerja sama, membuat satu proyek kebaikan. Nah, salah satunya ini tadi kita bikin squad remaja yang nanti kalau kemarin idenya adalah ya, bagaimana mereka menjadi squad anti judol. Ini nanti kita bikin apalah, bikin konten-konten untuk kalau seandainya judi offline aja gampang banget ditipu, gimana yang online kan? Orang lihat secara logis ya kita sebarkan lah acara gitu kegiatan itu. Ya, saya cikal bakalnya yang pertama kan ini ya, Pak Hasim udah membuat suatu program yang saya pikir bagus, kita sama-sama dukung nih. Karena tanpa dukungan dari bapak-bapak yang ibu-ibu ini agak susah juga. Jadi Pak RT 9 ya, Budi itu siapa lagi? Terlibat juga. Ya, saya alhamdulillah dengan anak-anak kemarin ajak jalan-jalan. Sebenarnya tujuannya untuk itu, gimana mereka bisa dekat dan berikutnya mereka semangat gitu. Cuma memang anak-anak tuh begitu ketika udah di ini kan ya. Pak yang itu jangan diajak ya, yang itu diajak ya. Orang kita pengen semuanya ya. Ya demikian Pak Harun ya, semoga Allah memberkati diskusi kita kali ini, merupakan diskusi yang sangat produktif ya. Insya Allah kita bisa jadikan sebagai satu solusi terhadap permasalahan kita di perkampungan kita ini. Baik, jazakallahu khairan kepada Pak Kristi. Ya, terima kasih Bapak sekalian, Pak Jainuri, Pak Danang dan Pak Indra. Tadi saya bingung mau ngisi 15 menit lagi ini mau diisi apa nih kita. Sekarang saya bingung gimana nanti ini diskusi. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum pulang setelah sholat suruk, sebelum pulang ada rebusan sudah disiapkan, monggo nikmati sambil diskusi. Lanjut ke hukum termo Pak? Dua tadi kan pertama, yang kedua. Itu saja mungkin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.